Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Akbar dan dengan dua rekan saya, Mas Lukas Immanuel dan Mas Abian dari kelas GF 304 mau mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester. Saya mengerjakan nomor satu, diketahui nilai X sama dengan 1011 dan nilai Y sama dengan 0111. Dicarilah A. Proses penjumlahan menggunakan half order dan full order. Bit 0 karena carry belum masuk. Sama dengan sum A, core B sama dengan 1. Kemudian carry A kali B sama dengan 1. Untuk full ordernya sum A core B, core Jin 1, core A, core 1 sama dengan 1. Carry A kali B plus Jin A core B sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 0 sama dengan 1. Bit 2 kosong 0 plus 1 plus carry 1. Sum 0 core 1 core 1 sama dengan 0. Karena nilai 1 hanya ada jika 1 dengan 1. Carry 0 kali 1 plus 1 kali 1 sama dengan 1. Karena carry 0 kali 1 sama dengan 0 plus 1 kali 1 sama dengan 1. Bit 3, 1 plus 0 plus carry 1. Sum 1 core 0 per 1 sama dengan 0. Carry 1 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Hasil akhirnya carry out 1, hasil bit 4 sama dengan 0010, sehingga 5 bitnya 10010. Hasil akhir dan carry outnya, hasil penjumlahannya adalah untuk carry outnya 1 dan 4 bitnya 0010, sehingga hasil 5 bitnya 10010. Kelemahan Reaper Carry Order. Kelemahan utama Reaper Carry Order adalah waktu propagasi yang besar. Carry harus merambat dari bit paling kanan ke bit paling kiri. Semakin banyak jumlah bit, semakin lama waktu yang dibutuhkan karena setiap bit harus menunggu carry dari bit sebelumnya. Kemudian yang di cara carry lock ahead order mengatasi kelemahan yaitu masalah delay dengan menghitung carry secara paralel menggunakan konsep generate Genji dan propagate dengan metode ini. Cari tidak perlu menunggu hasil dari bit sebelumnya, sehingga proses penjumlahan jadi lebih cepat. Untuk nomor 2 dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Jadi untuk nomor dua yang pertama adalah A, isi register setiap pusat clock, yaitu asumsi standar untuk shift register adalah SISO, serial in dan serial out dengan penggeseran ke arah kanan atau right shift, di mana bit pertama yang masuk adalah bit paling kanan dari data 1011, yaitu angka 1. Data input 1011, urutan masuk 1, kemudian 1, kemudian 0, terakhir 1. Jadi di sini di tabelnya ada pulsa clock, input bit, isi register key 3, key 2, key 1, dan key 0, dan keterangannya. Jadi pulsa clock dari awal ini input bitnya itu tidak ada. Jadi 0, 0, 0, 0, kondisinya itu reset. Dan clock 1 ini input bitnya itu adalah 1,
isi registernya adalah 1000, bit satu masuk ke Q3, lainnya digeser ke kanan. Jadi di pusat clock yang kedua ini, input bitnya juga tetap di satu, namun isi registernya ini adalah 1100, bit satu baru masuk, yang satu lama digeser ke Q2 lagi. Dan untuk pulsa clock yang ketiga, input bitnya itu ada 0. Itu ada 0, 110, bit 0 masuk, data sebelumnya tergeser lagi. Dan clock yang keempat yang ada input bit adalah 1, isi register ada 10, 10011, data lengkap masuk ke register. Yang untuk yang A dan untuk yang B yakni adalah perbedaan serial dengan paralel data transfer. Jadi perbedaan utama dari kabel serial dan paralel data transfer itu sangat berbeda sekali dari fitur dan jenis kegunaannya. Jadi perbedaan dari fitur serial transfer dan paralel ini yakni ada di jalur kabel, di mana serial transfer ini menggunakan satu jalur untuk mengirim data, jadi harus kirim data dan balik lagi itu menggunakan satu jalur yang sama. Sedangkan kalau untuk paralel itu menggunakan banyak jalur, contoh untuk 8 bit, contoh untuk 8 jalur bisa masuk dalam satu bit. Layaknya jalan tol yang ada banyak ruas bisa lewat di mana saja. Dan untuk cara kerjanya, serial transfer data dikirim satu persatu, bit demi bit. Sedangkan paralel, semua bit bisa dikirim secara bersamaan dalam satu waktu. Untuk kecepatan, serial transfer jauh lebih lambat untuk jarak pendek, dan paralel transfer jauh lebih cepat untuk jarak pendek. Biaya dan jarak, serial transfer jauh lebih murah, efektif untuk jarak jauh, misal seperti USB, kabel SATA, dan kabel Ethernet atau kabel LAN. Dan untuk paralel transfer yang ini mahal karena butuh banyak kabel, rentan prospek di jarak jauh, contoh seperti SFP, dan yang C, mengapa program counter PC menggunakan counter silikon? Jadi program counter adalah register dalam CPU yang menyimpan amat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, dan penggunaan counter sinkron di mana semua flip-flop dipicu oleh salah satu sinyal clock yang sama secara bersamaan, yang sangat krusial karena yang pertama menghindari glitch atau settling time. Pada counter sinkron atau ripple counter, efek domino saat satu flip-flop memicu yang akan menyebabkan penundaan atau delay, hal yang bisa memunculkan angka sampah sesaat atau sebelum mencapai nilai tujuan. Dan yang kedua, kecepatan tinggi PC, di mana PC harus bekerja selaras dengan siklus mesin CPU yang sangat cepat. Counter sinkron tidak memiliki akumulasi delay antar bit, sehingga perubahan nilai menjadi seketika. Dan yang ketiga, prediktibilitas dalam arsitektur komputer. Waktu adalah segalanya, counter sinkron memasukkan alamat instruksi berikutnya, bersedia tepat saat clock naik, mencegah CPU mengambil alamat memori yang salah. Dan untuk nomor selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjut, saya akan menjelaskan diberi data 8 bit 001 yang disimpan menggunakan naming kode satu. Oke. Jadi untuk kode naming ini kurasa kita mulai dengan mencari tahu berapa banyak bit prioritas yang kita butuhkan. Data memiliki 8 bit, akan M sama dengan 8. Rumusnya adalah 2 pangkat R harus minimal M ditambah R tambah 1. Awalnya saya dicoba R 1 kali 2 3 adalah 8, dan 8 ditambah 3 ditambah 1 adalah 12. Jadi 8 kurang dari 12 itu tidak berhasil. Kemudian R sama dengan 4 2 per 4 adalah 16, dan 8 plus 8 plus 1 ada dengan 13,16 lebih besar dari 13. Jadi ya R adalah 4, total bit akhirnya menjadi 12.
penetapan bit perintah tersebut berapa pada posisi yang merupakan perangkat 2, seperti 1,2,4,8 bit. Data ditampilkan di posisi lain 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jika keseluruhannya terlihat seperti posisi 1 adalah P1,2 adalah P2,3 data 1,4 P5 data-data dan seterusnya hingga 12. Data ungkapan tempatnya cukup mudah dipahami setelah Anda melihat data letaknya, tetapi mungkin saya melewatkan bagaimana tepatnya mereka saling memeriksa. Nah, jika disinkronnya munculnya sebagai 0110 itu adalah binar untuk 6. Dalam desimal itu berarti ada kesalahan pada bit 6. Kode Hamming dapat diperbaiki kesalahan bit tinggal jika Anda hanya membalik bit itu apapun itu 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0 dan data seharusnya kembali baik. Saya pikir itu adalah ide utama meskipun kadang bagian sinkron terasa agak sulit dijelaskan tanpa menggambarnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari masing-masing dari kami untuk mempresentasikan hasil dari garapan masing-masing. Sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.